Yang terkasih, selamat damai sejahtera. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Bersyukur pada Tuhan masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini ialah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang penuh pilihan, tekanan, dan ketidakpastian. Setiap hari kita menghadapi banyak pilihan, jalan keputusan mengenai keluarga, uang, dan masa depan. Namun di tengah kebingungan dan kekacauan dalam hidup, banyak orang merasa bingung dan kehilangan arah. Mereka tidak tahu kemana lagi atau bagaimana lagi untuk mengambil langkah ke depannya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan memberikan kita jawaban yang jelas dan pasti, yaitu jalan untuk keluar dari kebingungan dalam hidup adalah dengan menyerahkan seluruh kehidupan atau secara totalitas kepada pimpinan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini bukan hanya sekumpulan kata-kata bijak, namun ini juga merupakan prinsip dari Tuhan yang mengubah seluruh hidup kita. Poin yang akan kita bahas bersama-sama dengan pada kesempatan ini adalah percaya dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih, kata percaya dalam bahasa Ibrani merupakan batak yang artinya adalah kepercayakan diri secara penuh, seperti seorang yang melemparkan seluruh berat badannya ke atas sebuah kursi. Dia tidak hanya duduk di atas kursi setengah-setengah, tetapi benar-benar mengandalkan kursi itu. Demikian jugalah iman kita yang sejati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kata segenap hati artinya bahwa tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak tunduk kepada kuasa Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan rohani saja, tetapi juga dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam segala aspek di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Iman yang benar merupakan iman yang lengkap dan menyeluruh. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi anak kecil dengan ayahnya. Saudara-saudara, coba kita membayangkan seorang anak kecil berjalan berbaring dengan ayahnya di sebuah tempat yang cukup ramai. Anak ini tidak tahu mana ia harus pergi. Dia tidak memahami tanda-tanda jalan dan tidak jebak tempat yang sah. Namun Bapak, Ibu, Saudara, selama ia menangkap erat tangan ayahnya dan mengikuti langkah ayahnya, ia akan sampai ke tujuan dengan aman dan damai. Itulah bagian hidup itu berjalan ketika kita diperintah oleh Tuhan, bukan karena tidak punya keinginan, melainkan karena kita memilih untuk menyerahkan seluruh hidup kita secara totalitas kepada Tuhan, setiap langkah kepada Tuhan yang semua diketahui oleh Tuhan.
Saudara-saudara, poin yang kedua yang akan kita bahas adalah jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dengan tegas mengingatkan kita bahwa jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan berarti Tuhan melarang kita berpikir untuk menggunakan akal budi kita, untuk menggunakan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Namun peringatan ini mengingatkan kita bahwa pikiran manusia memiliki batasan dasar yang tidak bisa dihindari. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 berbunyi, "Karena rencanaku bukan rencanamu, dan jalanmu bukan jalanmu. Demikian firman Tuhan, seperti jauh langit dari bumi, demikian jauhnya jalanmu dari jalan Tuhan." Tuhan melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat, dan Dia melihat akhir dari sesuai sejak awal mulanya. Bahayanya kepintaran kita sendiri. Saudara-saudara, banyak masalah dalam hidup terjadi bukan karena seorang tidak cerdas, melainkan karena terlalu percaya pada pengertiannya sendiri tanpa diminta bantuan Tuhan. Raja Saul adalah contoh yang menunjukkan bahwa meskipun tanpa bijak di mata manusia, ia justru gagal karena hanya mengandalkan keputusannya sendiri, bukan mengikuti perintah yang Tuhan berikan. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 13, sebaliknya Salomo yang meminta hikmat daripada Tuhan, yang menjadi raja yang bijaksana dalam segala bangsa. Saudara-saudara, poin yang akan kita bahas yang berikut adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Saudara-saudara, kata akuilah dalam bahasa Ibrani ialah yada, yang artinya mengenal cara yang sangat dalam dan dekat. Ini bukan hanya mengikuti bahwa Tuhan ada secara pikiran, tetapi juga membuat Tuhan turut serta dalam setiap pilihan dan setiap tindakan yang kita ambil. Saudara-saudara, di sini juga dikatakan bahwa segala yang kamu lakukan, ini berarti tidak ada bagian dalam kehidupan yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk dibawa kepada Tuhan. Mulai dari keputusan seperti misalnya menikah, hingga urusan sehari-hari seperti cara berbicara, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Semuanya itu dilihat. Poin yang berikut adalah janji Tuhan, Ia akan menuntut jalanmu. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan yang sangat hebat. Dalam bahasa Ibrani adalah yasar, yang artinya membuat lurus, rata, dan tanpa hambatan apapun. Tuhan sendiri menjamin bahwa apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Ia pasti akan membuka jalan, menghilangkan rintangan, dan memandu kita sampai kepada tujuan yang telah Tuhan sendiri tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu ketahui bahwa janji ini sangat terkait jika kita melakukan tugas kita, percaya, tidak bergantung pada diri sendiri, mengakui Tuhan, maka Tuhan akan melakukan tugasnya. Tuhan akan membuka jalan. Ini bukan perjanjian yang tidak kuat, melainkan ini adalah janji Allah yang selalu memenuhi kata-katanya. Kita juga belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf adalah teladan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Ia dijual sebagai budak, dipenjarakan secara tidak adil, namun di tengah-tengah segala kondisi seperti demikian, ia mengakui Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan jalan yang luar biasa baginya, sampai akhirnya ia menjadi Perdana Menteri di Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya kelaparan yang terlihat seperti musibah. Tuhan justru ubah menjadi keajaiban. Kita melihat di dalam Kejadian yang pasalnya yang ke-50 ayat 20. Saudara-saudara, aplikasi praktis yang dapat kita ambil dari renungan kita ialah bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan di
dalam hidup kita sehari-hari. Ada beberapa langkah praktis yang akan kita belajar bersama-sama dan kita dapat menghidupkan di dalam kehidupan kita, yaitu marilah kita memulai setiap hari membangun hubungan erat dengan Tuhan melalui doa. Pada masa kini, apalagi masa anak muda zaman sekarang, setelah bangun tidur mereka langsung membuka HP. Tapi dalam hal ini mengingat kita bahwa mengambil handphone sebelum memeriksa pekerjaan, mari kita untuk membuka hati kepada Tuhan dan meminta bimbingan Roh Kudus. Dalam hal ini ketika kita menghadapi keputusan penting, berhenti sejenak dan berdoalah kepada Tuhan sebelum mengambil tindakan. Tanyakan kepada Tuhan, ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam situasi seperti ini? Bacalah firman Tuhan Allah dan dengarkanlah suara Roh Kudus Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk menyerahkan meskipun Tuhan tidak menjawab sesuai dengan harapan kita. Kepercayaan yang benar diuji, bukan hanya kita semuanya berjalan lancar, melainkan lebih justru ketika kita tidak tahu mengapa sesuatu terjadi. Itulah iman kita yang sesungguhnya. Kesimpulan dari renungan kita ialah, saudara-saudara, hidup yang dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan bukan berarti hidup yang tidak menghadapi kesulitan. Bukan berarti setiap jalan ada lancar dan mudah. Tapi di sini kita belajar bahwa dalam setiap langkah perjalanan kita, Tuhan selalu berada di samping kita, memandu kita, memberikan dukungan, dan akhirnya membawa kita ke tujuan yang sempurna menurut kehendaknya. Pada kesempatan ini kita belajar sama-sama untuk membuat keputusan atau mengupdate komitmen untuk mengarahkan seluruh hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Percaya setiap langkah kita kepadanya. Akuilah Dia dalam segala hal dan lihatlah bagaimana Allah yang Maha Kuasa dan Maha Suci akan mengatur jalan kita sesuai dengan rencana Allah yang begitu indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, ajarkanlah kami untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.